Pandemi COVID-19 mengubah pola interaksi dan kebiasaan masyarakat. Praktik penyelenggaraan pembelajaran membutuhkan penyesuaian untuk memastikan keselamatan warga sekolah. Konsep pembelajaran di masa pandemi COVID-19 adalah pembelajaran yang dilakukan pendidik dan tenaga kependidikan dengan mengacu pada kebutuhan murid, protokol kesehatan, kurikulum kondisi khusus, prinsip pembelajaran, dan tetap adaptif terhadap dinamika kondisi pandemi COVID-19. Asesmen akan membantu guru untuk mengidentifikasi dan mengukur kompetensi siswa. Hasil asesmen akan memberikan gambaran bidang-bidang apa saja yang membutuhkan pengembangan lebih lanjut. Asesmen dapat digunakan di awal tahun dan sepanjang semester untuk mengumpulkan bukti kemajuan siswa, baik itu asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Mengapa penting melakukan asesmen? Di awal tahun ajaran baru, guru akan menemukan siswa di kelasnya dengan tingkat kemampuan yang berbeda-beda dan kebutuhan belajar yang beragam. Selama pandemi, banyak siswa mungkin dapat belajar di rumah dengan level dukungan yang baik, atau belajar langsung secara tatap muka dengan gurunya beberapa kali dalam seminggu. Namun banyak siswa yang mungkin tidak dapat mengakses materi pelajaran yang mereka butuhkan dan mungkin tertinggal jauh dari rekan-rekan sebayanya. Kesenjangan dalam pembelajaran siswa dapat terjadi, dan hal ini sebaiknya segera diidentifikasi dan dibantu oleh guru. Agar dapat melakukan identifikasi tersebut, guru memerlukan hasil asesmen agar mereka dapat merencanakan pengelompokan dan pengajaran di kelas yang sesuai. Baik itu untuk kegiatan pembelajaran tatap muka, pembelajaran jarak jauh, maupun pembelajaran campuran. Bagaimana melakukan asesmen? Guru dapat mengetahui kemampuan siswa di kelasnya di awal tahun ajaran dengan melakukan asesmen sederhana. Asesmen diagnosis mampu memberikan informasi lebih detail tentang kendala apa yang dihadapi siswa, dan bukan sekedar nilai tes yang hanya mengukur jawaban benar atau salah. Menggunakan instrumen asesmen diagnosis dalam bentuk sederhana akan memberikan informasi yang dapat membantu guru merancang strategi pembelajaran sesuai kebutuhan setiap siswa. Jenis asesmen apa yang dapat digunakan? Untuk sepenuhnya mengetahui kemampuan siswa, asesmen diagnosis dan formatif yang efektif bisa dilakukan oleh guru kepada tiap siswa. Dengan duduk bersama siswa untuk menyelesaikan tes, guru belajar banyak tentang level kemampuan siswa. Selama asesmen berlangsung, guru akan membimbing siswa melakukan tugas-tugas tertulis, dari yang sederhana hingga kompleks. Siswa yang kompeten akan melanjutkan ke tugas yang lebih sulit. Sementara siswa yang tidak mampu melalui salah satu tugas tidak perlu melanjutkan ke tugas berikutnya. Guru dapat menyelesaikan proses asesmen sesuai dengan waktu yang ada tergantung besarnya kelas. Tidak semuanya harus diselesaikan dalam satu hari. Hasil asesmen dapat disertakan pada sebuah data kelas dan setelah kelas selesai, guru dapat menganalisis hasilnya untuk membuat kelompok belajar yang terdiferensiasi atau differentiated learning groups. Instrumen asesmen apa yang bisa digunakan? Berikut 3 contoh jenis asesmen kemampuan literasi dan 2 jenis asesmen kemampuan numerasi. Setelah itu, akan dijelaskan secara singkat bagaimana pengelompokan siswa menurut hasil asesmen. Seperti apa pembelajaran yang dibedakan sesuai kebutuhan siswa? Untuk literasi. 1. Asesmen membaca kelas awal. Asesmen ini dapat digunakan untuk semua siswa sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah kelas 1-3. Dimulai dengan pengenalan huruf, suku kata, dan kata, lalu beralih ke teks bacaan dengan tingkat kesulitan yang terus meningkat, serta pertanyaan pemahaman yang mengukur pemahaman literal dan inferensial siswa. Hasil tiap siswa dapat dipindahkan ke lembar data kelas untuk dianalisis. 2. Asesmen membaca sederhana. Ini adalah instrumen asesmen sederhana sebanyak 1 halaman yang memungkinkan guru untuk memulai siswa membaca suatu paragraf untuk kemudian beralih ke paragraf yang lebih sederhana atau lebih sulit, bergantung pada respon siswa. 3. Asesmen kelancaran membaca. Asesmen ini merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menilai sejauh mana seorang siswa dapat membaca. Guru bisa mengetahui apakah teks yang dibaca siswa terlalu mudah, sulit, atau pada level pengajaran yang tepat. Dengan menggunakan instrumen ini, seorang guru dapat mengetahui jumlah kata yang dibaca siswa dengan benar atau salah, dan jumlah koreksi yang dilakukan, dan sikap membaca siswa. Buku bacaan dan kegiatan membaca siswa kemudian dapat disesuaikan dengan kebutuhannya. Guru pun bisa melakukan strategi membaca terpandu. Kemudian, ada 2 contoh asesmen numerasi. 1. Asesmen kemampuan matematika kelas awal. Instrumen asesmen ini dapat digunakan untuk semua siswa sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah kelas 1-3. Asesmen ini dimulai dengan diskriminasi bilangan dasar dan beralih ke hitungan, operasi, dan pemecahan masalah. Setelah menyelesaikan asesmen, guru dapat memetakan siswanya ke dalam lembar data kelas. 2.
Asesmen konsep matematika kelas awal. Asesmen sederhana ini memberikan informasi kepada guru tentang kemampuan siswa dalam hal eksplorasi nilai tempat dan bilangan, penjumlahan dan pengurangan, pola dan urutan bilangan. Jadi pada dasarnya, pembelajaran yang berpusat pada siswa dimulai dengan melakukan asesmen diagnosis. Asesmen diagnosis penting dilakukan pada awal tahun ajaran untuk membantu guru mengetahui kemampuan siswa. Asesmen diagnosis kemampuan literasi dan numerasi siswa akan membantu guru untuk mengelompokkan siswa dan melakukan pembelajaran terdiferensiasi secara efektif. Setelah selesai dengan asesmen diagnosis, bagaimana hasil tersebut dapat digunakan untuk pembelajaran? Dengan asesmen diagnosis akan terlihat bahwa siswa-siswa di dalam kelas memiliki kompetensi yang berbeda-beda. Informasi yang didapatkan dari asesmen diagnosis akan membantu guru untuk mengelompokkan siswa dan mendiferensiasikan pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswa. Ada beberapa cara untuk melakukan pembelajaran terdiferensiasi. Guru bisa memberikan tugas yang berbeda atau konten, guru bisa memberikan cara kerja yang berbeda atau proses, dan guru bisa memberikan cara berbeda dalam mempresentasikan kerja mereka atau produk. Ketiga strategi ini dapat membantu siswa belajar dan mencapai kompetensi melalui tugas-tugas yang sesuai dengan level kemampuan mereka. Menggunakan instrumen asesmen literasi untuk diferensiasi. Dua informasi asesmen awal yang dijelaskan di dalam video menyediakan informasi berguna untuk analisis dan pengelompokan siswa berdasarkan kemampuan belajar mereka. Kedua asesmen diawali dengan tugas paling sederhana, yakni identifikasi huruf, kemudian suku kata, kalimat, dan membaca paragraf secara komprehensif. Setelah semua siswa menyelesaikan asesmen mereka dan guru telah memasukkan datanya ke lembar data kelas, guru memiliki informasi. Kelompok siswa mana yang hanya dapat membaca huruf, kelompok siswa mana yang dapat membaca huruf dan suku kata, dan kelompok siswa mana yang dapat membaca kata dan paragraf dengan baik. Guru dapat mengelompokkan siswa berdasarkan hasil tersebut. Contohnya, kelompok huruf, di mana guru dapat memfokuskan kegiatan untuk mengenal, mencocokkan, dan menemukan huruf. Kelompok suku kata, dapat belajar dengan menggunakan kartu dan kalimat sederhana untuk mengidentifikasi, mencocokkan, menggabungkan, dan berlatih mengucapkan suku kata. Lalu selanjutnya, bagaimana untuk kegiatan diferensiasi numerasi? Ada 3 cara: diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten. Jika guru mengajar nilai tempat, siswa dapat dikelompokkan berdasarkan kompetensi yang ditunjukkan siswa dari tugas asesmen. Kelompok pertama, siswa yang belum memahami nilai tempat, pengelompokan 10, dan operasi nilai tempat, dapat menyelesaikan tugas yang memiliki contoh yang sesuai. Kelompok kedua, merupakan mereka yang sudah bisa mengenal ratusan, puluhan, dan satuan. Kelompok ketiga, adalah mereka yang sudah memahami konsep nilai tempat yang lebih menantang dengan angka-angka besar dan kesempatan untuk menyelesaikan masalah. Diferensiasi proses. Semua kelompok bekerja pada tugas yang sama. Contohnya, pecahan. Kelompok pertama, siswa dengan pemahaman terbatas mungkin diminta untuk menunjukkan jawaban dengan menggunakan benda atau dengan menggambar. Kelompok kedua, berkegiatan dengan menggunting bentuk ke dalam pecahan serta menggunakannya untuk menyelesaikan masalah. Kelompok ketiga, berkegiatan dengan menyelesaikan lembar kerja. Diferensiasi produk. Semua kelompok siswa berkegiatan dalam tugas yang sama, namun diminta untuk mempresentasikan tugas mereka dalam cara yang berbeda. Kelompok pertama, yang berkaitan dengan pengukuran, diminta untuk membuat gambar sederhana berhubungan dengan ukuran. Kelompok kedua, diminta untuk menggunakan peta dengan instruksi yang diberikan. Dan kelompok ketiga, menggunakan informasi pengukuran untuk membuat grafik informasi. Kesimpulan, dengan melakukan asesmen diagnosis untuk mengidentifikasi kompetensi siswa, guru dapat merencanakan pembelajaran terdiferensiasi melalui pengelompokan dan pengajaran di kelas, baik itu untuk kegiatan pembelajaran tatap muka, pembelajaran jarak jauh, maupun pembelajaran campuran. Akan ada banyak lagi video yang akan membahas asesmen-asesmen ini secara lebih detail.